Shalom buat kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat datang bagi kita semua. Kehadiran kita bersama dalam perayaan Natal ini adalah untuk kemuliaan bagi Yesus Kristus, di mana Yesus lahir menjadi penebus umat manusia. Kiranya hati dan pikiran kita terpaut kepada bayi yang lahir itu, yang disembah oleh para gembala, yang kepadanya orang Majus memberi persembahan, sehingga jemaat dalam memulai hingga akhir perayaan ini dalam kebahagiaan untuk mengikutinya. Terlebih setelah kembali dari gereja ini, ada banyak kesan dan pesan Natal untuk dibawa dalam hidup ini. Marilah kita berdiri memuliakan Allah sambil menyambut barisan prosesi.
Saya nyalakan lilin ini untuk mengingatkan bahwa pengurus harian jemaat menjadi terang di jemaat. Saya mengingatkan bahwa penetua menjadi Saya nyalakan lilin lansia terang di dalam. Saya nyalakan lilin ini untuk mengingatkan bahwa kaum Bapak menjadi terang di tengah jemaat. Saya nyalakan lilin ini untuk mengingatkan bahwa kaum ibu menjadi terang di jemaat. Saya nyalakan lilin ini untuk mengingatkan bahwa pemuda-pemudi menjadi terang di tengah jemaat. Saya nyalakan lilin ini untuk mengingatkan bahwa anak sekolah minggu menjadi terang di jemaat. Kita kembali duduk. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Natal Inang Penetua Y. Marbun. Kami persilakan dengan segala hormat. Shalom untuk kita semua. Yang saya hormati, Amang Pendeta Dr. John Kitop Silitonga. Yang saya hormati, pengurus harian jemaat dan semua majelis. Yang saya hormati dan kasihi seluruh sektor
dari sektor 1 sampai 13 yang hadir hari ini, bahkan yang beribadah lewat live streaming. Yang saya kasihi untuk kita semua yang boleh datang walaupun suasana hujan, tapi semua datang dengan semangat dan penuh sukacita. Biarlah Natal ini menjadi berkat bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikannya yang sungguh sangat luar biasa, sehingga hari ini kita boleh berkumpul untuk merayakan malam Natal. Pertama-tama saya berterima kasih untuk semua teman sepelayanan saya di kepanitiaan ini yang boleh berjeri lelah mulai tanggal 28 bulan 11 menebang pohon Natal, mendirikan pohon Natal, mendekor sehingga seindah ini, bahkan semua disiapkan dengan penuh semangat dan sukacita dari semua panitia Natal. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pengurus harian jemaat yang mendukung, mengarahkan kami, sehingga kami boleh melaksanakan kepanitiaan ini dengan baik. Saya juga berterima kasih untuk tim multimedia, teknisi, PP, tukang parkir, keamanan, para Brimob yang tadi datang menyisir tempat ini, juga aparat kepolisian dan semua yang terlibat. Walaupun hujan, tapi mereka bersemangat memayungi kita, mengantar kita sampai ke tempat ini sampai tidak kena hujan. Terima kasih untuk jerih lelah mereka semua yang ada di luar. Terlebih untuk anak-anak kita PP juga yang membantu menyusun kursi sebanyak 2.000. Terima kasih untuk semua jerih lelahnya. Terima kasih juga untuk semua orang yang mendukung kami dalam doa. Kami tidak mampu membalasnya, biarlah Tuhan membalasnya. Terima kasih juga untuk tim musik yang hari ini akan melayani kita, boleh menikmati sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Adapun tema Natal kita malam hari ini adalah Allah menyertai kita. Dengan subtema, melalui perayaan Natal ini semua kita, jemaat GKPI Pamen, menikmati persekutuan yang indah, saling mengasihi, saling melayani, saling mendukung satu dengan yang lain. Biarlah hari ini kita boleh mengalami makna Natal yang berbeda dari tahun-tahun lalu, supaya menyambut tahun 2024 ada satu komitmen di dalam diri kita supaya kita lebih baik lagi dalam melakukan kehendak Tuhan, sehingga tema ini menjadi bagian kita bahwa Allah menyertai kita. Immanuel itu menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember untuk kita semua dan untuk semua juga yang ibadah live streaming. Dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih buat Ketua Natal kita, Inang Y. Marbun. Kita akan masuk acara ibadah. Malam hari ini yang disebut malam Natal, di mana kita merayakan Yesus yang lahir telah bersama kita dan akan tetap
bersama kita, sebab Dialah Immanuel. Marilah kita beribadah kepadanya dengan bersungguh hati, serta mengingat firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 18 sampai 23. Allah menyertai kita. Oleh karena itu, marilah kita mengangkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, segala puji, syukur dan kemuliaan kami ucapkan kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang besar itu kepada kami umat manusia, yaitu anak-Mu Yesus Kristus yang Engkau utus untuk keselamatan kami. Dia telah merendahkan dirinya dan menjadi miskin, sehingga Ia lahir di kandang domba di Bethlehem agar kami menjadi kaya. Kuasailah hati kami dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami makin mengenal kasih yang dinyatakan oleh anak-Mu. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami.
sekalian, Tuhan Allah kitalah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya. Untuk itu, persaksikanlah imanmu bahwa Tuhan Allah yang engkau percaya, Dialah pencipta langit dan bumi, bahwa Tuhan Allahmu jugalah yang menciptakan tubuhmu, dan Tuhan Allah kitalah yang memelihara ciptaannya. Mari kita dengarkan liturgi penciptaan mewakili kaum Bapa. Kejadian 1 ayat 7. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 9 sampai 10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 25 sampai 26. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Kejadian ayat 4-5. Demikianlah langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Mazmur 19 ayat 5-7. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Mazmur 89 ayat 12-13. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Mazmur 92 ayat 5-6. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Mazmur 95 ayat 4-7. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Kolose 1 ayat 16-17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Roma 11 ayat 33-34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah.
sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Roma 11 ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
majesty and glory of your name. memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk memenuhi bumi dan berkuasa atas ikan-ikan di laut
dan segala binatang di bumi. Tapi manusia itu tidak patuh dan tidak setia kepada Tuhan. Mereka lebih mendengar perkataan si jahat. Mari kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa mewakili kaum ibu. Kejadian 6 ayat 5-7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya, hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan itu memerlukan hatinya. Roma 1 ayat 18 dan 19. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Roma 1 ayat 20 sampai 21. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan sakit hati, mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma 1 ayat 23 sampai 24. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Roma 1 ayat 29 sampai 30. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Roma 1 ayat 31 sampai 32. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, ia tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Roma 3 ayat 15 sampai 16. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Mazmur 94 ayat 3 sampai 4. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Mazmur 94 ayat 5 sampai 6. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka meremukan dan milik-Mu sendiri mereka tindas, janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun
jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yehezkiel 18 ayat 21 sampai 23. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Janji Allah tidak pernah berubah untuk selamanya. Apa yang dijanjikannya, yakni seorang penebus untuk menyelamatkan umat manusia, ia genapi di dalam diri putranya yang lahir di Bethlehem. Untuk itu kita mendengar kesaksian firman Tuhan akan kegenapan janji itu. Allah menggenapi janjinya di dalam diri putranya yang lahir di Bethlehem,
Untuk itu kita mendengar kesaksian firman Tuhan akan kegenapan janji itu. Mari kita dengar liturgi berita keselamatan. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 3-4. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Matius 5 ayat 2. Maka Yesus pun mulai bercerita dan mengejar mereka, katanya. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang cuci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 8-9. Amin. So this is Christmas, and what have you done? Another year's over, and you have just begun. And so this is Christmas. I have you have found the near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas
this is Christmas. I hope you have fun. Another year's over, and you have just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The dear and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas. It's a good and a good one without any fear. And so this is Christmas. And what have we done? Another year's over, and you had just begun. kemuliaan bagi Allah Tuhanku, kemuliaan bagi Allah
Kita semua disebut sebagai persekutuan dalam persaudaraan. Begitu yang tercermin dari kitab suci. Dan Allah berkata, semua orang percaya bukan saja diikat oleh tali persaudaraan melalui darah dan daging, tetapi lebih dari lagi diikat oleh roh, sehingga semua kita bersatu dalam tubuh dan roh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka marilah kita bermohon kepada Tuhan supaya kita semua bersatu untuk maju dalam kerajaan Allah. Maka kami tetap mengharapkan kepada kita semua untuk menyucikan diri sebagai syarat utama untuk saling mengasihi. Karena demikian tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin.
makna Natal. Keselamatan itu telah nyata. Firman telah menjadi daging, kemuliaan Tuhan melengkumi alam raya. Hati yang beku telah dicairkan. Mulialah namamu, kami puji Dikau seperti malak yang mengungkapkan kemuliaan Tuhan. Allah adalah kasih. Kasih itu menyatakan kemurahan pada semua orang. Kasih itu berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang bulu. Kasih itu tidak cemburu pada apa yang orang lain miliki. Hidup sederhana tanpa mengeluh. Kasih itu tidak membesar-besarkan diri, sekalipun dia dapat mengalahkan semua orang lain. Mari kita dengar liturgi makna Natal. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mazmur 72 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Galatia 4 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ibrani 4 ayat 14 dan ayat 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 2 Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Mazmur 117 ayat 1 sampai ayat 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat 3 sampai 5. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Mazmur 145 ayat 6 dan 7. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. The stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Lord, lay the world in sin and error pining, till you're free and the soul the thrill of hope, the weary world rejoices, for I am the brink, and new and glorious morn. Fall on your knees, oh, Kami undang untuk berdiri. oh
Jemaat dipersilakan duduk. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada Natal kita, Natal yang sudah kita rayakan pada saat ini, adalah yang terambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Dan nats ini dikemas menjadi tema Allah menyertai kita. Dan subtema melalui penyertaan yang dari Allah dalam Kristus Yesus akan menguatkan persekutuan jemaat GKP Padang Bulan Medan untuk hidup dalam damai, saling melayani dan melakukan kasih kepada setiap orang. Sebab Allah di dalam Kristus Yesus telah menyertai kita. Saudara-saudara, konteks ini berbicara di antara pertunangan Yusuf dan Maria, dan biasanya pertunangan adalah hal yang lazim dan wajar menurut tradisi budaya orang Yahudi. Dan pada masa itu 15, 16 sampai 17 tahun bagi perempuan itulah masa pertunangan. Dan bukan hanya dari antara keluarga yang bersangkutan yang mengetahui tentang pertunangan, tapi halayak ramai pasti akan mengetahui. Dan di sana dibangun janji di antara kedua belah pihak akan setia dan saling mempercayai. Dan masa 1 tahun pertunangan, dan pada saat itulah buat si laki-laki mempelai laki-laki mempersiapkan segala sesuatunya demi kesenambungan perjalanan keluarga di antara kedua belah pihak. Tapi pada masa pertunangan yang dimaksud, disitulah terjadi hal yang luar biasa bahwa Maria sudah mengandung. Dan sebelum perikop khotbah minggu yang lewat ada pertanyaan daripada Maria, bagaimana mungkin itu terjadi Tuhan? Tapi malaikat berkata bahwa yang dalam kandunganmu dan tidak perlu takut adalah dari Roh Kudus. Dan peristiwa yang sama, malaikat juga berpesan kepada Yusuf. Karena ada niat Yusuf untuk menceraikan, karena Yusuf dalam hatinya supaya tidak tercemar.
Apakah Yusuf merasa sakit hati? Apakah Yusuf merasa kecewa? Dan apakah Yusuf merasa benci? Atas peristiwa itu, catatan bagi kita, tidak ada kekecewaan dan tidak benci dan tidak marah. Hanya menjaga stigma di tengah-tengah masyarakat supaya Maria dan Yusuf sendiri jangan tercemar. Karena menurut tradisi Yahudi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam Ulangan 22 ayat 22 sampai 23-24, kejadian seperti ini bisa mengakibatkan hukum rajam dan mereka akan dilempari dengan batu mulai pagi sampai jam 6, dan bukan batu yang besar tapi batu yang kecil. Dengan demikian yang melakukan seperti ini dalam pandangan orang Yahudi mati secara pelan-pelan. Itulah konsekuensi akibat daripada sesuatu yang sudah bertunangan tapi tidak melakukan sebagaimana hak daripada suami dan istri. Tapi bila mana itu terjadi, mereka akan mendapat hukuman rajaman. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi malaikat melalui mimpi. Silakan Bapak Ibu dulu kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi pada zaman dulu. Ibrani 1 ayat 1 berkata, dengan berbagai cara Allah berkomunikasi kepada umatnya dan termasuk melalui mimpi. Dan kita bisa melihat mimpi bapak leluhur umat Israel, Yakub bermimpi pada satu ketika bahwa malaikat Tuhan turun naik dari sorga, dan kita tahu itu peristiwa di Betel. Demikian juga Yusuf bermimpi pada satu ketika bahwa artinya saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Dan Salomo pada satu ketika bermimpi, bagaimana mimpinya menenangkan hati Tuhan, karena dia meminta hati yang arif dan bijaksana supaya mampu memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Yang artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, mimpi itu menurut tradisi Yahudi, iman kepercayaan daripada orang Yahudi adalah merupakan kebenaran Tuhan dan tidak perlu diragukan, sehingga Yusuf tidak menceraikan Maria, tunangannya yang menjadi istrinya. Saudara-saudara, demikian juga kelanjutan daripada perikop ini. Apa kata malaikat? Bahwa malaikat berpesan kepada Yusuf, karena dalam kandungan itu adalah karya roh. Kita sebentar dulu berbicara tentang roh, karena gereja-gereja sekarang juga terombang-ambing tentang ajaran-ajaran yang mengenai roh kudus, napas, ruah, pneuma dalam bahasa Ibrani dalam perjanjian baru. Ada gereja yang selalu mengandalkan tentang bahasa Roh Kudus. Ada gereja yang tidak perlu berbicara tentang Roh Kudus, karena itu menyangkut soal Trinitas. Tapi yang jelas perlu diluruskan bagi kita semua tentang peran daripada Roh Kudus. Kita mulai melalui liturgi kita bahwa penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi bumi masih belum berbentuk dan masih kosong. Tapi roh Tuhan melayang-layang di atas bumi. Dari ketidakaturan, karena peranan daripada roh menjadi ada keteraturan. Dari kekacauan menjadi keteraturan. Itulah yang pertama-tama, peranan daripada roh Tuhan. Dari kekacauan menuju keteraturan.
Lalu pemazmur berbicara, jikalau Tuhan mengirim rohnya, maka segala sesuatunya tercipta. Ayub berbicara tentang roh Allah. Dan dia berkata, roh Allah telah membuatku hidup. Dan orang Yahudi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, menurut kepercayaan mereka mengenai peranan roh, bukan hanya soal penciptaan dan bukan hanya soal keteraturan, tapi yang jelas mencipta ulang, merekondisi ulang, menata ulang, memberi hidup untuk berubah. Sebagaimana yang kita temukan dalam Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Yehezkiel melihat tulang terlalu banyak di satu lembah. Dan Tuhan berkata, apakah ini masih hidup? Dan apakah ini bisa dihidupkan? Lalu Yehezkiel berkata, saya tidak mengerti dan saya tidak tahu. Tapi kepercayaan daripada Yehezkiel, jikalau roh Tuhan bertindak, itu akan memperoleh hidup kembali. Menata ulang kembali, memberi pengertian yang lebih jelas tentang pembaharuan hidup. Sehingga roh Tuhan turun kepada tulang belulang tadi, lalu tulang belulang itu hidup kembali. Itu kita lihat dalam perjanjian lama dan sekaligus kita bisa melihat dalam perjanjian baru. Kita berbicara tentang Roh Kudus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada pertunangan Yusuf dan Maria. Bagaimana mungkin itu terjadi, Tuhan? Tapi malaikat berbicara karena karya perbuatan daripada Roh Kudus. Lalu Maria berkata, saya ini adalah hamba Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Yang artinya peranan daripada Roh Kudus memungkinkan sesuatu peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Baru yang berikut, Bapak Ibu dan saudara-saudara, peranan daripada Roh Kudus dalam perjanjian baru. Ini perlu saya jelaskan dan saya tegaskan. Karena banyak gereja sekarang bisa memerintah Roh Kudus dan sebentar lagi lawatan Roh Kudus akan datang dan akan melawat kita. Lalu yang dilawat oleh Roh Kudus semua tunggang langgang dan berjatuhan. Tidak ada peranan Roh Kudus yang saya tahu dalam Alkitab. Dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, semua yang dilawat oleh Roh Kudus berjatuhan. Tapi yang pertama-tama memungkinkan sesuatu peristiwa yang tidak mungkin dan menjadi mungkin. Dari yang berikut, sewaktu sejarah penyalipan Tuhan telah naik ke sorga, tapi murid-muridnya mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi kedatangan Roh Kudus memberikan keberanian yang luar biasa, sehingga mereka mampu bersaksi sampai ke ujung bumi. Lalu pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada 70 suku bangsa yang bertemu. Mereka berbahasa mereka masing-masing, tapi mereka saling mengerti. Itulah bahasa Roh Kudus. Kalau tidak dimengerti, itu bukan bahasa Roh Kudus. Dalam gereja kita, sekali lagi dan untuk kesekian kalinya, kita selalu mempergunakan bahasa Roh Kudus. Karena apa? Karena apapun yang kita bahasakan, orang bisa mengerti, dan itulah bahasa Roh Kudus. Sama seperti orang Batak yang selalu berbicara terlalu banyak ahaha, tapi orang bisa mengerti. Buah johayaha asahuahaun unang gabe aha. Hanya ahaha orang bisa mengerti. Itulah bahasa Roh Kudus. Kalau tidak dimengerti, itu bukan bahasa Roh Kudus. Apalagi ini menjelang tahun baru, banyak orang berdoa, sandal lama, karena dia berharap tahun baru ada sandal baru. Itu bukan bahasa Roh Kudus. Bahasa bisa mengacaukan dan bahasa bisa mempersatukan. Kita bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada perayaan Natal kita ini ada kemasan-kemasan tertentu
yang luar biasa yang dirangkum dalam liturgi kita, dan kita mulai dari kata-kata pengkhotbah, saya menyalakan lilin ini untuk mengingatkan bahwa Yesus adalah terang dunia. Baru yang berikut PHJ, saya nyalakan lilin ini untuk mengingatkan bahwa Natal ini menerangi kita. Baru panitia Natal, saya nyalakan lilin ini untuk mengingatkan bahwa PHJ menjadi terang jemaat. Mewakili penatua, dikatakan juga pengkalimatan yang sama mengingatkan bahwa penatua menjadi terang jemaat, dan lansia semua kata-kata menjadi terang jemaat. Tidak terkecuali kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, dan mewakili sekolah minggu, kata-kata yang sama menjadi terang jemaat. Apa fungsi makna daripada terang, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kalau gelap kita semua meraba-raba. Dan biasanya seperti kata-kata bahwa cinta itu adalah buta. Tapi justru buta bukan berarti tidak bisa membedakan mana yang harus dibedakan. Tapi kalau kita berjalan dalam terang, kita tahu kemana arah kita. Dan kita tahu kemana jalan kita. Dan saya selalu mengatakan itu, segala sesuatunya dalam subtema saling melayani. Dan kata-kata itu kita rangkum dengan pengkalimatan. Mari kita bertugas sebagaimana fungsinya dan berfungsi sebagaimana tugasnya. Yang tidak tugasnya jangan dikerjakan, dan bukan fungsinya jangan dilakukan. Keteraturan itu diatur dalam terang. Dan biasanya terang mampu menstop segala kejahatan. Terang mampu menstop segala kelaliman. Dan terang itu tahu kita rambu-rambu yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan. Maka untuk mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya akan sapa saudara-saudara melalui pengkalimatan yang ada dalam tema dan subtema dan dalam liturgi kita. Dan kita semua menyapa di antara kita sesama kita. Lalu kata-kata subtema tadi dan tema, dan kita di antara kita sesama kita saling berbicara, saling menyapa. Tuhan menyertaimu dan jadilah terang bagi sesama. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Silakan kita semua berbicara, Tuhan menyertaimu dan jadilah terang bagi sesama. Silakan menyapa di antara kiri kanan, muka belakang, kata-kata itu, Tuhan menyertaimu dan jadilah terang menjadi sesama. Yaitu perintah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu yang berikut kata-kata yang terakhir, Tuhan menyertaiku dan aku akan menjadi terang bagi sesama kita. Saling kita menyapa. Kalau tadi kata-kata jadilah terang, dan sekarang saya akan menjadi terang. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Silakan sapa kiri kanan dan muka belakang. Supaya tidak hanya kata-kata, tapi ini merupakan janji slogan, dan kita berjanji pada Natal ini. Dan kita akan menjadi terang, dan tidak ada lagi pernak-pernik, semua berjalan sebagaimana mestinya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang tidak bermula dan tidak berakhir pada hari ini, pada hari yang Kau kuduskan ini, kami sujud di hadapan-Mu mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Karena Engkau dalam kesetiaan-Mu kepada janji-Mu telah mengutus anak-Mu yang tunggal kepada dunia, supaya dia menjadi juru selamat kami, yang akan mendamaikan segala dosa pelanggaran kami kepadamu. Kami tidak sanggup mengerti dan menjangkau betapa luas serta dalamnya kasih anugerah-Mu dengan akal budi-Mu, sehingga kami mudah dihinggapi oleh perasaan bimbang dan ragu-ragu. Karena itu ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Penyayang,
ajar dan bawalah kami kepadamu, supaya hikmat pengertian yang daripadamu itulah yang mengajar dan membimbing akal budi kami, supaya lenyap keraguan hati kami pada ketentuanmu dan keraguan-raguan akan yang bertentangan dengan ketentuanmu. Sehingga pada hari ini peringatan kelahiran Tuhan Yesus, pada hari ini kami memperoleh kesadaran bahwa anakmu itulah yang kelak akan datang kembali untuk menjadi Raja dan Hakim, supaya kami menjadi kuat selanjutnya selama tahun-tahun dan hari-hari yang Engkau berikan bagi kami masing-masing, berusaha mendekatkan diri kepada kehendak-Mu, supaya pikiran dan perkataan, perbuatan kami senantiasa menjadi kesukaan di hadapan-Mu. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang lahir di Betlehem, Engkau datang menjadi manusia, supaya oleh-Mu kami dapat memahami dan menyadari kehendak Allah yang Maha Kudus itu. Dengan tidak jemu-jemu Engkau mengajar dan menggembalakan kami, supaya kami jangan terhilang, tetapi menjadi satu kumpulan di dalam persekutuan yang menjadi tebusan-Mu. Pimpinlah semua anggota gereja-Mu supaya kami melalui perayaan ini memperoleh pembaruan iman, supaya keyakinan kami pada keselamatan dan kedamaian yang Engkau bawa kepada isi dunia semakin kokoh dan tumbuh melahirkan buah dalam segala perbuatan kami. Ajarlah kami supaya dengan jiwa yang sederhana dan terbuka kami menerima ketentuan-Mu dalam hidup ini, supaya jangan timbul sungut-sungut dan kesangsian dalam batin kami, supaya jangan kekecewaan mempengaruhi tindakan kami. Pada kesempatan ini kami mengingat saudara-saudara kami yang tidak ada di tengah-tengah kami. Kami tidak mengetahui alasan dan hal apa yang menghambat mereka datang untuk bersama-sama jemaat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tetapi Engkau mengenal dan mengetahui, karena Engkau Tuhan dan Maha Kuasa dan Maha Tahu. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, kiranya penyakit yang menjadi penghalang bagi mereka, tolong dan pulihkan kesehatan mereka, supaya pada kesempatan berikutnya kami boleh bersama-sama bernyanyi memuji kasih anugerah-Mu. Tetapi bila kesibukan dunia beserta akibat-akibatnya yang menjadi penghambat wala mereka kepadamu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya mereka jadi sabar, bahwa hanya padamu sajalah kami menemukan sukacita yang penuh damai dan sejahtera, supaya untuk seterusnya kami kuat menghadapi pengaruh dan godaan dunia. Tolong dan kasihanilah kami senantiasa dalam anak-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, supaya kami beroleh keselamatan yang kekal dalam kerajaan-Mu. Amin.
Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita sekaligus mengucap syukur. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berikan persembahan kita.
dengan segala hormat jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi Allah kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudari semua. Amin. Selamat malam, shalom, dan selamat Natal, dan selamat menyongsong tahun baru. Horas!